bakal membagi ada 3 konsep pembahasan yang akan kita analisis ataupun kita kaji. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Yang kedua, bagaimana pembebasan Irian Barat terjadi. Dan yang ketiga itu ada peristiwa G30S PKI. Yang pertama kita akan mengkaji dulu tentang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Jadi konfrontasi Indonesia-Malaysia ini terjadi sebenarnya sudah bisa kita tarik timeline waktunya itu pada saat tahun 1945. Jadi kebetulan Presiden Soekarno saat itu menghadap ke Perdana Menteri Koiso di Dalat pada masa pendudukan Jepang. Itu tuh sedang ada penyerahan mandat. Jadi Perdana Menteri Jepang itu memberikan mandat kepada Presiden Soekarno untuk memberikan kemerdekaan. Nah, di saat itu Presiden Soekarno bertemu dengan orang Melayu yang mewakili pemuda-pemuda di Semenanjung Malaya, namanya itu Ibrahim Yaakob. Nah, Ibrahim Yaakob itu mengatakan kepada Presiden Soekarno, jika Indonesia itu sudah merdeka, kami rela bergabung dengan Indonesia untuk membentuk suatu persekutuan Melayu Raya. Akhirnya Presiden Soekarno memplesetkan itu semua dengan nama Indonesia Raya. Kita harus mempersatukan Indonesia Raya. Nah, Ibrahim Yaakob itu sudah bangga dengan rencana Presiden Soekarno. Namun sesaat setelah proklamasi, ternyata pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka tidak mengambil daerah-daerah yang ada di Semenanjung Malaya. Ibrahim Yaakob yang saat itu berkeinginan untuk menyatukan Melayu dalam tampuk kekuasaan Indonesia sungguh kecewa saat itu. Nah, pada akhirnya Ibrahim Yaakob menghadap ke Presiden Soekarno. Nah, namun Presiden Soekarno saat itu sedang mengalami masa-masa gentir dan sibuk karena sedang melawan penyerangan atau agresi dari Belanda. Nah, saat itulah status dari Semenanjung Malaya itu masih suram ya. Tidak ada yang tahu apakah Semenanjung Malaya nantinya itu apakah mau bergabung ke Indonesia atau independen. Namun ternyata tanpa sepengetahuan Ibrahim Yaakob, Tunku Abdul Rahman ternyata sudah membentuk yang namanya Federasi Malaya dan memerdekakan diri dari Inggris. Nah, Federasi Malaya ini benar-benar sebuah bentuk kesatuan dari sebuah pemerintahan dari Semenanjung Malaya. Nah, tanggal dari pembentukan tersebut itu dijadikan hari kemerdekaan oleh Malaysia saat ini. Nah, selanjutnya Tunku Abdul Rahman tidak hanya puas dengan dimerdekakannya Semenanjung Malaya, namun juga ingin menyatukan Sabah, Sarawak, Singapura, dan Inggris, bahkan Brunei, untuk dalam kesatuan yang namanya nanti Federasi Malaysia. Nah, disitulah protes Presiden Soekarno. Selain rencana dari pembentukan Federasi Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman itu didalangi oleh negara-negara neokolonialisme, namun juga rencana tersebut sangat di luar rencana jangka panjang Presiden Soekarno yang ingin Semenanjung Malaya itu hadir ataupun berada di wilayah NKRI seperti itu. Nah, ini proses kronologisnya ya, konfrontasi di Indonesia dan Malaysia itu terjadi. Yang pertama itu pada tahun 1961, Federasi Malaya ingin menggabungkan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. Bukan hanya Sabah dan Sarawak, itu di situ tuh ada Kesultanan Brunei, ada Singapura. Nah, itu ingin disatukan dalam sebuah kesatuan yang namanya Federasi Malaysia. Cuman sayangnya Federasi Malaysia itu rencananya itu disponsori oleh Inggris. Jadi Federasi Malaysia ketika nanti terbentuk itu akan menjadi negara bagian dari Commonwealth atau negara persemakmuran Inggris. Jadi statusnya nanti seperti Australia, mungkin New Zealand ataupun India di situ. Lalu pada 16 September 1963 secara resmi pembentukan Federasi Malaysia meliputi wilayah Semenanjung Malaya, Sabah,
dan Sarawak. Tapi nanti selanjutnya Singapura dan Brunei itu keluar, karena Brunei menganggap bahwa dasar ideologisnya sangat berbeda dengan Malaysia, dan Singapura keluar karena perbedaan etnis, karena Singapura itu didominasi oleh etnis-etnis Tionghoa, berbeda dengan Malaysia yang didominasinya oleh etnis-etnis Melayu. Lalu Soekarno marah dengan pembentukan Federasi Malaysia. Selain Federasi Malaysia tersebut, demonstrasi setelah perayaan Federasi Malaysia juga membuat Soekarno murka. Karena kenapa? Di situ ada teatrikal yang menghinakan Soekarno, seperti pembakaran replika patung yang dianggap Soekarno, terus menginjak-injak lambang Garuda. Nah, itu menyulut emosi Soekarno sekali. Presiden Soekarno murka dan akhirnya membuat sebuah pidato yang berjudul Ganyang Malaysia. Nah, pidato Ganyang Malaysia ini diturunkan menjadi sebuah perintah Dwi Korra. Perintah Dwi Korra ini salah satunya untuk memerangi Malaysia yang ada di Kalimantan dengan dalih membebaskan rakyat Sarawak. Dwi Korra itu singkatan dari Dwi Komando Aksi Sukarela. Nah, Presiden Soekarno itu mengobarkan dan sudah melegitimasi bahwa Indonesia akan selalu bermusuhan dengan Malaysia. Nah, pada 1964 itu terjadi peperangan di Kalimantan. Sampai puncaknya Indonesia keluar dari PBB dikarenakan Malaysia dijadikan anggota tidak tetap PBB 1965. Karena kekesalannya Presiden Soekarno dengan PBB, Presiden Soekarno membentuk semacam lembaga tandingan yang namanya CONEVO. Nah, CONEVO ini terdiri dari negara-negara Afrika, Asia yang tergolong negara-negara dunia ketiga ya, negara-negara yang baru saja merdeka. Itu sebagai tandingan dari PBB kalau menurut Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya itu ada adu kekuatan militer antara Malaysia versus Indonesia. Lokasi perangnya itu ada di Kalimantan. Jadi Indonesia dan Malaysia tersebut salah satunya yang menjadi alasan penolakan Indonesia terhadap dibentuknya Federasi Malaysia adalah status dari Sarawak dan Sabah yang ada di Kalimantan Utara itu. Menurut Indonesia itu sebenarnya secara teritori harusnya masuk ke Indonesia, karena selatannya pun itu masuk bagian ke Kalimantan. Filipina pun sebenarnya tidak setuju Sabah dan Sarawak itu masuk ke daerah Federasi Malaysia, karena Filipina menganggap bahwa Sabah dan Sarawak itu mempunyai keterikatan daerah dengan Filipina, karena di situ ada semacam kerajaan lokal yang daerahnya itu sampai Sabah dan Sarawak. Nah, pada akhirnya Indonesia mengobarkan operasi Dwi Korra. Di situ terjadi peperangan di situ. Peperangan tersebut Indonesia tidak fokus mengeluarkan TNI secara formal, TNI secara terlatih, namun juga beberapa sukarelawan di daerah-daerah itu direkrut oleh Presiden Soekarno untuk berperang di Kalimantan. Cuman bisa dibilang secara statistis, kalau bisa lihat di slide-nya, korban jiwa itu lebih banyak dari kita, karena memang persenjataan kita kurang dan tenaga militernya juga kurang kita. Karena lawan kita Indonesia itu bukan hanya Malaysia, tapi Inggris dan Australia pun membantu dengan pasukan pasukan khususnya namanya SAS, Special Air Service, itu sudah handal untuk berperang, apalagi dalam sistem gerilya di hutan tropis Kalimantan itu. Nah, pada akhirnya karena memang peperangan di Kalimantan itu tidak membuahkan hasil, saat Presiden Soekarno turun tahta, akhirnya Indonesia dan Malaysia berdamai. Nah, itu Indonesia dan Malaysia mulai berdamai itu pada saat Presiden Soeharto menjabat. Pada saat itulah Federasi Malaysia resmi merdeka dan Sarawak dan Sabah resmi menjadi daerah Malaysia. Nah, lalu ada pembebasan Irian Barat. Nah, dalam pembahasan ini
kita harus bisa mengkaji ataupun melihat bahwa dampak yang mengakibatkan Irian Barat bisa bebas itu bukan hanya pada tahun-tahun 1950-1960-an, tapi 1945 pun kita bisa tarik kesimpulannya. Nah, pada tahun 1945 itu sebenarnya Indonesia mengklaim bahwa kedaulatan NKRI itu otomatis harus kedaulatan Belanda yang sebelumnya. Jadi daerah Nusantara yang pernah dijajah sama Belanda itu milik Indonesia, seperti itu. Dan Papua termasuk ke dalam cangkupan tersebut. Papua itu kan bekas inian Belanda juga. Namun Papua itu statusnya pada tahun 1945 itu belum jelas terlihat bahwa Papua itu memang daerah kita. Sampai akhirnya pada tahun 1949 pada KMB itu lagi-lagi Papua masih ditangguhkan daerahnya karena Belanda masih meragukan apakah Papua harus dilepaskan ke Indonesia atau tidak, seperti itu. Nah, pada 1958 ternyata Belanda ingin mempersiapkan kemerdekaan Papua. Melihat hal itu Indonesia menolak ya, karena merasa bahwa Papua yang merdeka ibaratkan kambing tersesat, mungkin nanti akan dipengaruhi oleh blok-blok timur ataupun blok barat. Akhirnya Indonesia dengan sigap langsung membentuk Provinsi Irian Barat tanpa adanya persetujuan ataupun kejelasan mengenai status Papua itu sendiri. Nah, jadi Irian Barat itu nama provinsi yang dibuat oleh Indonesia. Kalau daerah aslinya itu namanya Papua. Nah, sebenarnya arti kata Irian pun bisa diartikan sebagai akronim. Selain diartikan dalam bahasa Biak itu sebagai sinar ataupun pembebasan, Irian pun diartikan akronim sebagai singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Neokolim. Seperti itu. Aslinya mah daerahnya Papua Barat, cuman baru diakuisisi oleh Indonesia setelah Indonesia menginginkan daerah Papua tersebut. Gitu. Nah, akhirnya Indonesia yang sudah kesal dengan ketidakjelasan Belanda akhirnya ingin merebut langsung Papua, daerah Papua. Cara merebut daerah Papua tersebut yang pertama itu dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih ada di Indonesia. Nah, hal itu mengancam keinginan Belanda untuk memerdekakan Papua. Selain itu, Indonesia pun membentuk yang namanya Operasi Mandala atau Perintah Trikora ya. Nah, di situ ada kerjasama dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Ini sangat berbeda sekali kalau dibandingkan dengan Operasi Dwi Kora. Karena Dwi Kora itu didominasi oleh sukarelawan. Kalau Operasi Trikora ini yang ke Papua itu didominasi oleh TNI yang sudah terlatih. Otomatis memang operasi ini bisa dibilang berhasil seperti sabotase, mengirimkan informasi, dan lain-lain. Namun keberhasilan Indonesia untuk membebaskan ataupun mendapatkan Irian Barat itu terjadi saat adanya bantuan dari PBB dan Amerika Serikat. Jadi nanti Amerika Serikat menuntut PBB dan Belanda untuk memberikan Papua langsung ke daerah Indonesia. Kenapa Amerika Serikat berpikir seperti itu? Saat itu kan Amerika Serikat itu dijabat oleh John F. Kennedy. John F. Kennedy itu sangat dekat juga sama Presiden Soekarno dan sangat khawatir jika Papua ini tidak diberikan kepada Indonesia, nanti suatu saat Presiden Soekarno akan memilih ke blok timur karena memang bisa dibilang Indonesia itu saat itu potensial untuk diperebutkan antara blok timur dan blok barat. Pada akhirnya Amerika Serikat mendorong Belanda untuk menyerahkan Papua. Akhirnya PBB mengutuskan seorang diplomat yang namanya Ellsworth Bunker untuk menyelesaikan sengketa Papua pada tahun 1961. Akhirnya Belanda resmi menyerahkan Papua ke Indonesia pada perjanjian New York 15 Agustus 1962. Itu baru penyerahannya. Nah, masyarakatnya mulai menerima
secara resmi bahwa mereka itu berada di daerah Indonesia itu pada 1969. Itu saat pemerintahan Presiden Soekarno dengan mengadakan yang namanya PPRA, jadi perhitungan pendapat rakyat, milik referendum. Nah, di situ di polling ternyata banyak rakyat Indonesia yang menginginkan rakyat Papua yang menginginkan bergabung dengan Indonesia. Nah, selanjutnya ada gerakan 30 September. Nah, kalau tragedi ataupun kejadian ini tuh benar-benar sudah fenomenal ya di kalangan kita. Mungkin setiap bulan September ataupun 30 September di TV-TV, di media itu sangat heboh dengan pembahasan ini. Siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa yang harus disalahkan, itu selalu menjadi pembahasan dan diskursus setiap masyarakat ya. Mungkin adik-adik sekalian juga sudah tahu dan sudah mengenal tentang gerakan ini, cuman Bapak ingin menjelaskan secara poin pentingnya saja yang harus kita tangkap dari kejadian ini. Jadi G30S ini merupakan gerakan pemberontakan atas inisiatif dari beberapa pasukan Cakrawirawa ataupun PKI yang menganggap bahwa ada beberapa kalangan TNI Angkatan Darat yang ingin melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sebenarnya alasan ataupun alibi tentang pekudetaan itu benar-benar rasional juga. Jadi kalau kita bandingkan tahun-tahun 1965 itu merupakan tahun-tahun perang dingin, perang antara Amerika Serikat melawan Uni Soviet, perang antara ideologi liberalisme melawan ideologi komunisme. Nah, pada akhirnya 1965 PKI dan Cakrawirawa menduga adanya keterlibatan TNI Angkatan Darat di situ. Hal ini didukung dengan yang namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist ini didapat oleh PKI dan dokumen ini berisikan bahwa adanya upaya-upaya dari beberapa kubu TNI Angkatan Darat yang ingin menurunkan kekuasaan Presiden Soekarno. Nama-namanya itu katanya Abdularis Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Dai Panjaitan, Suprapto, terus ada MT Haryono dan yang lain-lain. Nah, itu semua akan menjadi target dalam operasi PKI dan Cakrawirawa. Targetnya itu bukan hanya penampakan dan penangkapan dan penculikan, namun juga merupakan sebuah pembunuhan juga. Dan mayat-mayatnya itu dibuang yang di lokasi Jakarta Timur, Lubang Buaya. 7 jenderal tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh PKI dan pasukan Cakrawirawa. Alasannya itu secara umumnya itu ya, dari adanya dokumen Gilchrist bahwa adanya kubu TNI Angkatan Darat yang melakukan kudeta. Namun dalangnya, apakah memang PKI secara keseluruhan, itu belum ada yang tahu. Memang ini pembahasan ini sangat riskan ya, bisa kita dalami soalnya sejarawan-sejarawan saat ini pun belum ada yang berani ngebongkar, karena memang tragedi ini syarat akan ideologis gitu. Nah, ini beberapa faktor yang mendorong terjadinya dokumen Gilchrist. Selain adanya dokumen Gilchrist yang menjelaskan bahwa TNI Angkatan Darat terlibat dalam upaya kudeta, lalu juga ada pengajuan angkatan kelima dari PKI yang ditolak TNI Angkatan Darat. Jadi angkatan kelima itu yang dimaksudkan itu dalam sistem angkatan di Indonesia itu kan biasanya ada 4, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, terus kepolisian, 4 kan. Nah, PKI itu ingin menambah angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Karena kebetulan saat itu kita sedang membutuhkan prajurit, karena sedang berkonfrontasi melawan Malaysia, akhirnya PKI menuntut, ya udah kita buat aja angkatan kelima biar pasukan dan persenjataan kita lebih banyak. Nah, hal itu ditolak oleh TNI Angkatan Darat yang ditakutkan nanti ketika buruh dan tani dipersenjatai, nanti TNI Angkatan Darat menganggap akan disalahgunakan nantinya oleh PKI untuk mengkudeta lah segala macam. Karena kita melihat daerah-daerah
politik-politik komunis itu kan seperti itu kan, kudeta seperti yang ada di RRC, bagaimana mau melakukan revolusi kebudayaan untuk melawan pemerintahan liberal, ataupun revolusi Bolshevik yang dilakukan di Uni Soviet oleh Lenin. Itu kan pasti ada kekerasan dan peperangan juga ya. Nah, TNI Angkatan Darat mengkhawatirkan hal seperti itu. Nah, selain itu ada sengketa tanah antara petani dan TNI. Nah, jadi sebelumnya itu Presiden Soekarno itu membuat yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tahunnya itu. Nah, dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu, tanah itu bukan lagi milik pemerintah, tetapi milik rakyat yang dibagikan secara merata. Nah, TNI itu ternyata sudah memiliki beberapa tanah, karena tanah-tanah ataupun perusahaan-perusahaan itu memang sudah diberikan oleh Presiden Soekarno ke TNI agar TNI mampu mengelola, karena rakyat-rakyat biasa belum ada yang bisa mengelola. Nah, itu diprotes dengan PKI, kenapa tidak dibagikan secara merata ke masyarakat. Nah, pada akhirnya terjadilah sengketa tanah seperti peristiwa Bandar Betsi. Terus ada peristiwa yang di Klaten itu peristiwa-peristiwa yang terjadi clashing antara buruh, tani, dan TNI di situ. Nah, itu bisa menjelaskan bahwa TNI dan PKI itu saat itu sangat hubungannya sangat tegang saat itu. Lalu ada konfrontasi Malaysia yang tadi dijelaskan. Karena adanya konfrontasi Indonesia-Malaysia, PKI mengajukan angkatan kelima dan ditolak oleh TNI Angkatan Darat. Dan PKI merasakan kekesalannya kepada TNI Angkatan Darat. Isu sakitnya Bung Karno, Presiden Soekarno, yang mungkin dimanfaatkan oleh DN Aidit beserta gerombolannya untuk melakukan kudeta, dan adanya ikut campurnya CIA. Jadi yang dimaksud ikut campurnya CIA itu adanya dorongan dari ini tuh kok masuk itu konspirasi sebenarnya. Jadi Presiden Soeharto itu mendorong Komandan Cakrabirawa yang namanya Letkol Untung untuk melakukan kudeta ataupun menculikan 7 jenderal yang akan melakukan kudeta ke Presiden Soekarno. Nah, Soeharto itu sebenarnya membingungkan juga kenapa dari petinggi-petinggi jenderal tersebut, kenapa Presiden Soeharto itu tidak dimasukkan ke dalam targetnya. Nah, ada konspirasi yang mengatakan seperti itu, bahwa Presiden Soeharto diutus oleh CIA untuk mensabotase Letkol Untung untuk melakukan yang namanya pemberontakan semacam ini G30S. Cuman nggak ada yang tahu. Ini Bapak menjelaskan seperti ini karena ini bentuknya masih konspirasi. Nah, karena adanya G30S tersebut, 7 jenderal yang dimasukkan ke lubang dan dibunuh, akhirnya masyarakat dan beberapa kalangan tersulut emosinya dan menuntut yang namanya Tritura. Yang pertama itu ada pembubaran PKI dan ormas-ormasnya ya. Yang kedua itu perombakan kabinet Bikora. Yang ketiga itu turunkan harga pangan. Nah, karena memang situasinya seperti itu dan Presiden Soekarno yang diminta klarifikasi mengenai keterlibatan PKI dalam G30S tidak memberi ketegasan, akhirnya lahirlah Super Semar 1966 yang otomatis nanti melegitimasi Presiden Soeharto sebagai presiden yang baru. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Semoga kita semua bisa sehat selalu dan masih antusias dalam belajar sejarah.